guys, welcome to my channel, Mr. Jeff. Oke, di sini di samping saya ada Miss yang sangat cantik sekali. Wah, dulunya dia seorang dokter, sekarang jadi pengusaha hotel dan juga pengusaha roti. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya ini mengenai kisah hidupnya yang katanya sih cukup dramatisir. Oke, Miss Cindy Alexandra ya. Nah, Miss Cindy Alexandra, kira-kira perjalanan hidup kamu dari kamu menjadi dokter sampai sekarang menjadi pengusaha hotel dan pengusaha roti itu kira-kira gimana, Miss Cindy? Saya ceritain dari awal ya. Awalnya sih saya ini dokter dan memang waktu saya sekolah dokter sih saya benar-benar nggak pernah kepikiran nggak kerja jadi dokter. Apalagi masak kue, nggak pernah sama sekali. Saya sih mikirnya benar-benar pingin jadi dokter, terus apalagi saya juga biasanya dapat beasiswa, jadi saya benar-benar mikir saya akan mengabdi buat pasien. Dan waktu saya nikah saya dikasih tahu kemungkinan saya nggak punya anak, jadi saya pikir saya benar-benar harus mengabdi sama masyarakat. Saya pikir kayak seperti itu. Nggak taunya Tuhan berkata lain ya. Betul. Saya akhirnya punya anak sampai 4. Wow, dan tambah satu lagi. Dokternya bilang ini amazing banget ya, dibilang nggak punya anak tapi anaknya sampai 4. Tapi pada saat itu pencobaan saya yang pertama itu saya punya anak waktu lahir pertama kali anak saya ada kelainan. Nah, saya ada kelainan G6PD, mungkin nggak pernah dengar ya, G6PD itu kelainan enzim. Kelainan enzim yang fungsinya enzim itu untuk mempertahankan sel darah merah supaya usianya 30 hari. Tapi anak saya nggak punya enzim itu, sehingga sel darah merahnya gampang mati, cepat mati, tidak pernah produktif, tidak pernah bekerja maksimal. Dan sampah-sampahnya itu dia larinya kemana? Ke liver sama ke otak. Jadi pada saat itu anak saya didiagnosa anaknya nanti akan tumbuh menjadi ya kemungkinan keterbelakangan mental atau cacat mental. Dimana mungkin keluarga suami saya nggak siap untuk terima anak itu. Nah, pada saat itu saya berpikir untuk oke, saya masih lanjut bekerja sambil memperhatikan anak saya ini. Tapi ternyata panggilan dari rumah sakit makin sering karena anak saya ini butuh transfusi dan sebagainya, keluar masuk rumah sakit. Saya berpikir untuk panggilan saya itu di mana? Kalau saya mengabdi pada masyarakat, sedangkan anak saya sendiri butuh kan? Saya pikir oke, saya harus mengurus yang diserahkan sama Tuhan dulu sama saya. Sehingga pada saat itu saya mikir oke lah, saya harus give up. Kenapa? Karena saya nggak bisa tiap kali absen dari puskesmas, dari rumah sakit, tiap kali absen saya rasa itu nggak bijak gitu ya. Jadi saya harus memilih, dan pada saat itu saya memilih keluarga saya. Kenapa? Saya pikir anak saya nggak mungkin cari mama lain kan. Kalau dokter saya bisa cari dokter lain, tapi anak saya nggak mungkin cari mama lain. Jadi saya pikir saya harus ngelakuin yang ini. Seakan-akan saya ngilangin semua embel-embel ya. Kayak dokter, saya mau sekolah spesialis, semua cita-cita saya kayaknya sudah saya gantungin semua. Saya udah merasa saya ini hanya ibu rumah tangga biasa. Tapi pada saat itu saya berpikir Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah. Pada saat itu suami saya sih usahanya masih dari nol ya, kita belum punya hotel, belum punya apa-apa. Terus kita pikir gimana kalau pada saat itu saya ikut suami di Sulawesi ya, di Kendari. Itu banyak kayak ruko-ruko yang dijadiin rumah penginapan. Pada saat itu kita berpikir alangkah baiknya kita punya hotel kecil yang kita kelola sendiri. Nah, itulah awalnya kita belajar punya hotel. Hotelnya namanya Hotel Agung sih di Kendari. Itu hotel kita yang pertama. Itu pembelajaran kita yang pertama. Nah, itu yang bikin saya tuh sangat maksudnya ya mulai bikin breakfast, yang kita berpikir breakfast, mulai laundry sendiri semuanya karena kita nggak punya pegawai, kita nggak punya budget. Sampai akhirnya ya punya Five Hotel ini. Tapi pada saat punya dari hotel kecil kita sampai Five Hotel itu sebenarnya juga saya bilang miracle, uang dari mana? Tapi saya bilang Tuhan itu sungguh baik. Jadi di setiap bencana yang salah, setiap orang bilang bencana atau semua bilang cobaan hidup lah, nasib kamu jelek banget nih gini-gini. Saya selalu percaya setelahnya ada bencana itu pasti ada nasib baik yang menunggu. Saya selalu percaya kayak gitu. Dan saya nggak mau mengeluh sama Tuhan, kenapa sih kok aku dikasih kayak gini, kenapa sih orang lain enggak. Tapi aku selalu percaya aku jalani ini nanti akan ada
cahaya di depan pintu itu ada cahaya yang indah. Saya percaya kayak gitu. Betul. Dan ternyata benar. Saya benar. Setiap kali waktu saya punya cobaan itu, saya lihat tiba-tiba ada tanah dijual. Saya masih ingat ada tanah dijual di sini. Kita telepon. Nggak usah sok telepon lah. Kita nggak punya uang. Uang dari mana? Saya bilang gitu. Ini mahal loh. Saya bilang kita utang aja nggak bisa bayar seumur hidup. Saya bilang gitu. Iseng-iseng aja kita tanya yuk, siapa tahu gitu. Kita iseng-iseng tanya, kayaknya bisa beli. Saya bilang beli, jual rumah. Saya biar jual rumah, jual mobil, jual semua nggak bisa. Saya bilang gitu. Ayolah kita coba. Kredit bank, kita coba. Namanya juga usaha. Dalam hati saya sepertinya seperti mimpi sih. Akhirnya kita sampai punya Veve Hotel ini gitu. Tapi pada saat itu karena anak saya sakit, saya sudah berhenti jadi dokter. Saya mengabdi di rumah. Saya hanya menjadi pendamping suami saya. Jadi saya merasa kayak suami saya, orang-orang tahu, oh kamu pemiliknya Veve Hotel, kamu siapa gitu kan. Saya merasa kayak, ya saya kehilangan kayak nilai diri saya. Saya kehilangan itu. Tapi akhirnya ternyata nggak seperti itu loh. Pada saat saya membesarkan anak saya, dan anak saya ternyata meskipun dokter bilang akan jadinya cacat mental dan sebagainya, saya sampai harus ngajar dia sebelum masuk sekolah supaya dia kelihatannya normal. Ternyata seiring berjalannya waktu, saya percaya sel otak yang dilatih terus-menerus dan diberikan rangsangan itu akan tumbuh dengan normal. Sekalipun kalau kita dari pihaknya kedokteran regenerasi sel otak itu tidak mungkin. Makanya orang stroke, orang bilang nggak bisa dibantu karena itu sel otak udah mati, itu nggak bisa diapa-apain. Tapi bisa ya. Tapi kenyataannya saya memberikan rangsangan, saya mikir kenapa enggak? Tidak ada yang mustahil kan, buat Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Betul. Akhirnya saya coba bantuin dia, saya ajarin, dan dokternya bilang kalau nggak kamu kayaknya nggak mungkin anak kamu tumbuh normal. Cuman karena kamu jadi mamanya. Saya lihat pasien-pasien saya, ya tetap aja cacat mental. Tapi anak kamu enggak. Salah diagnosa kali dok, saya bilang gitu. Saya juga pikir, saya nggak mau periksa darah ya. Tapi saya nggak bisa lari, saya harus menghadapi kenyataan. Akhirnya saya bawa, waktu itu periksa ke Singapura, dokter Singapura, anaknya normal, pasti nggak ada kelainan. Dia bilang gitu. Ayo kita cek darah. Mungkin orang Indonesia dokternya suka salah tuh. Cek darah, positif memang anak saya kelainan. Akhirnya saya bilang, berarti saya harus hidup sesuai dengan yang dia ada kekurangannya. Jadi ada daftar list penyakitnya. Saya harus hidup menurut itu dengan tidak kehilangan kepercayaan. Kalau anak ini punya masa depan dan bisa hidup dengan normal. Dan ternyata benar. Dia yang seperti itu akhirnya dia normal. Maksudnya dia malah dapat beasiswa di sekolah. Bisa beraktivitas, dia bisa olahraga dan sebagainya. Padahal harusnya dia tidak bisa ngelakuin itu semua. Seakan-akan ya itu cita-cita saya, harapan saya yang saya udah ngelepasin status dokter saya itu berbuah. Ya ini sertifikat saya jadi dokter spesialis. Besarin hidupin anak saya yang tadinya dibilang cacat mental bisa normal. Gitu sih. Bagus. Saya mikirnya kayak gitu. Terus akhirnya Tuhan saya kasih bonus saya lagi. Itu saya nggak pernah nyangka punya Veve Hotel. Waktu kelahiran anak saya yang ketiga, di mana anak saya cewek, buat orang Cina cewek semua. Sial banget. Kalau suami saya pergi ke wihara ya, dia pai-pai gini. Kamu kok sial banget sih? Anaknya cewek terus loh. Dosa apa tuh yang kamu bikin di masa lalu? Saya bilang sama orangnya, saya nggak merasa cewek itu adalah suatu kutukan loh. Kenapa harus bilang anak cewek itu suatu kutukan? Kamu ingat dong dosa kamu apa? Saya bilang, saya percaya Tuhan kasih saya yang terbaik. Saya percaya. Dan meskipun saya nggak punya anak cowok, suami saya juga bilang, Sin, aku akan hadiahi kamu anak cowok. Karena kamu nggak bisa kasih saya anak cowok, anak keempat saya tuh Veve Hotel. Jadi Veve Hotel ini lahirnya setelah anak saya yang ketiga cewek. Karena Tuhan bilang mungkin kamu nggak dikasih anak cewek, nggak dikasih anak cowok ya. Tapi paling nggak ini, makanya kenapa Veve Hotel. Jadi hurufnya F sama kayak anak-anak saya, Vinve Vio, Veve F. Jadi kita franchise hotel ini tuh karena 4 huruf dan huruf depannya tuh F, sama kayak anak saya yang lain. Jadi yang anak yang keempat itu adalah Veve Hotel ini? Iya, karena nggak punya anak cowok kan. Dia bilang, oke lah,
Saya enggak. Orang bilang anaknya cewek itu suatu kesialan. Padahal gara-gara 3 anak cewek ini saya punya anak keempat, Fave Hotel. Jadi orang yang datang, wah, cewek bak sial, siapa bilang? Siapa bilang? Nggak ada yang bilang kayak gitu. Betul. Jadi ini anak keempat saya itu Fave Hotel karena kita dulu punya keinginan, impian kalau punya anak cowok namanya Fame. Ternyata nggak dikasih, jadi akhirnya kita punya Fave Hotel dan kita udah pasrah ya, kita udah serah kalau nggak dapat anak cowok ya udah, gitu nggak apa-apa. Ya. Tuhan berkata lain lagi ya, dikasih bonus punya anak cowok nomor 4. Nomor 4 sekarang. Ya. Waduh, jadi akhirnya Mr. Jeff harus nambah. Saya akan nambahkan, ya. Nambahnya langsung kembar. Anak yang cowoknya berarti namanya siapa? Fos. Oh, Fos. Ya, artinya namanya Fos. Bukan Fame, bukan Fame. FOSS ya, for our special son. Oh. Yang tengahnya tuh Aldrich. Aldrich artinya kebijaksanaan. Oh. Kita sih kepinginnya selamanya dia ada kebijaksanaan. Tapi kalau suami saya waktu itu bohong, Fos itu apa sih? Di buku nggak ada ya. Dia bilang forever boss. Dia bilang forever boss. Biar besok jadi bos terus. Katanya saya bilang oke. Jadi memang artinya memang bukan itu kan yang forever boss itu kan. Ya, tapi dalam hati saya bilang, kamu kalau ngasih nama anak jangan asal bunyi loh. Karena setiap nama adalah suatu impian, doa dari orang tua. Yeah. Saya bilang gitu. Iya, doa saya forever boss. Terus saya tambahin bijaksana. Aldrich bijaksana. Jadi kalau dia mau jadi bos, dia harus jadi bos selamanya yang bijaksana. Oh, bener kan? Iya, betul. Soalnya cuma 1. Jangan sampai bikin kesalahan. Wah, ya. jadi nanti ini yang nanti ya yang jomblo-jomblo atau cowoknya ceweknya kalau misalnya nanti sudah besar anaknya, jangan lupa cari ini anaknya apa? Miss India. Karena satu-satunya cowok yang ada di keluarganya dia gitu ya. Ya oke. Terus ya ini memang ini kisah dari Miss India yang begitu dramatis ya. Ya kita terus dari hotel ini. Iya. Kan saya juga dengar-dengar juga Anda juga pengusaha roti ya. Katanya tadi bikin kue dan lain sebagainya. Iya. Kenapa? Lah, gitu itu kok bisa asalnya? Asalnya dari mana? Apa dari yang hotel yang di mana itu yang di Kendari itu atau memang ada skill tersendiri? Enggak sih, saya juga mikir ini suatu keajaiban, miracle, bukan cuma saya yang ngomong, anak saya, mama saya, mertua saya semua, suami saya juga shock. Karena saya jualan roti ini baru loh ya. Tanggal 23 April. Itu pertama kali saya jual roti saya selling online. Tapi saya udah jual lebih dari 50 box. Saya juga kaget gitu. Saya nggak nyangka karena saya juga nggak pernah belajar roti, nggak pernah kursus roti. Nggak pernah megang mixer, masaknya aja saya nggak tahu. Terus suatu hari suami saya bilang, kalau bilang sama teman-temannya bilang gini, istri saya itu cuman 1, dia itu nggak bisa masak. Dia bilang gitu. Saya sampai, terus saya pikir itu hal yang bukan suatu hal yang nggak bisa kita perbaiki ya. Kenapa kita nggak belajar? Betul. Dia bilang, oke, saya coba. Saya coba belajar, saya cobain. Enak banget loh. Karena suami saya pengusaha, bisa dijual nih. Pikirannya money. Enak rotinya enak. Nah, terus saya bilang, kamu kok kalau bilang jawab tuh enak apa enggak gitu, kok jawabannya bisa dijual gitu. Loh itu artinya enak katanya gitu. Karena dia pengusaha, apanya money, semua money. Saya pikir, oke, bisa dijual. Siapa yang mau beli? Saya bilang gitu. Ya coba aja lah jualan online, dia bilang gitu. Terus anak saya encourage, besok mah jualan online. Mama nggak pede, mama nggak punya Instagram, mama nggak tahu cara upload. Dia bilang, udah mah, aku aja yang jualan, marketing. Gitu. Tiba-tiba hari demi hari pesanan udah makin. Saya pikir, saya tanyain Mr. Jeff, mau nggak beli Jeff? Coba Jeff, kamu beli Jeff nih ya. Cobain, kamu cobain dulu lah. Kita teman, tapi kamu harus fair. Ini enak apa enggak? Nah, dia beli. Besoknya pesen lagi. Katanya enak. Memang enak. Memang enak. Terus dia pertama saya bilang, Jeff, kamu terima harus langsung makan loh. Kualitas akan turun. Setiap kali kamu mau makan, jam berapa saya masakin sebelumnya. Jadi pas kamu terima kualitas benar-benar masih kriuk.
enggak, aku masih kerja, dia bilang gitu. Jam 6 baru dia makan. Saya bilang, Jeff, kualitasnya gimana nih? Menurun nggak? Karena pengiriman jauh dan dia harus di oven dan sebagainya. Tapi Jeff bilang, gila masih enak, gue besok mau review kamu. Ya, memang saya kan waktu ditawarin sama Miss Indi ya, waktu itu saya juga Ektat itu sebenarnya saya nggak terlalu doyan ya, nggak terlalu suka sih. Cuman waktu itu saya cobalah, ya terlanjur beli. Bukan terlanjur beli, maksudnya kan ya sudahlah, saya mau nyoba kira-kira gimana rasanya kan. Miss Indi kan juga kepingin tahu kan kira-kira rasanya gimana. Oke, ya itu memang jam 6 ya, jam 6 sore itu saya waktu pulang dari kerja itu saya cobain, ternyata enak sekali. Enak sekali. Mr. Daniel coba enggak? Wow, itu sangat-sangat enak sekali gitu. Gimana kameramen? Coba enak nggak? Enak. Nggak di endorse loh, dia transfer. Ya, jadi nanti di sesi lainnya nanti akan ada Miss Indi akan memperlihatkan kue-kue cara bikin ektat ya. Cara membuat ektat. Terus itu soalnya kesukaannya Mr. Jeff. Jadi saya spesial ngajarin kesukaannya Mr. Jeff. Saya udah bakal reveal semuanya. Wow. Ya, memang ini sekaligus mau review ektatnya Miss Indi ya. Saya dulunya enggak selalu doyan dengan ektat ya, tapi kena ektatnya Miss Indi, waduh, itu seperti apa ya? Enak sekali gitu loh. Saya tuh sampai saya berkata-kata, ini enak banget. Apa itu namanya? Kalau dimakan tuh kayak kriuk-krenyes gitu loh. Wah, kalian harus coba itu ya. Harus coba. Oh, ya nanti jangan lupa ya, Instagramnya nanti @instagramnya ya. Cindy Signature ya. Nanti. Tapi saya mau kasih tahu ya, mungkin banyak yang nanya. Ektatnya kok dalamnya kok nggak bisa banyak ya? Kok misalnya dalamnya kok kayaknya masuk gitu ya? Terus kenapa ya warnanya kok nggak sama atau kulitnya tidak? Bukan seperti cookies. Saya mau jelasin ya. Kalau misalnya yang saya jual ini Portugis ektat, yang biasa dijual di Makau, dan itu bukan pai susu Bali, betul. Ya, itu kulitnya beda ya. Juga saya nggak bisa ngarapin bukan Hokkaido cheese bake tart, itu dia juga akan melengkung, kejunya itu akan naik, tidak akan masuk. Kenapa? Karena kandungannya beda, kulitnya pun juga beda. Jadi saya mau nyoba, saya cuma mau perkenalin ini loh yang namanya Portugis ektat tuh kayak gini. Dan kalau saya tanya, banyak customer nanyain kenapa sih kok turun ke bawah nggak bisa? Kurang ya, ini penjualnya pelit ya, ini bukan pelit. Saya udah nyobak sampai dia muntah, tapi dia akan turun. Dan memang bisa dilihat ya kalau misalnya di buku-buku itu memang seperti itu bentuknya. Itu kenapa kok dinamakan Portugis ektat? Kenapa kok enggak Indonesian ektat? Ya, saya waktu itu makanya pertama kali di Makau. Jadi kalau orang ke Makau, ya itu yang paling terkenal kan ektatnya ya. Saya bilang gila ini ektat nih. Kayak gini enak banget gitu. Terus saya pergi ke tempat lain, saya nggak bisa dapetin kayak gitu. Kok keluarnya kok lain ya? Terus iya, because the name Portugis ektat dia gitu. Karena dulu di Makau kan jajahan. Ya, itu mungkin ada perkawinan resep ya, saya nggak tahu. Tapi kok bukan pai susu? Terus saya kan pesan pai susu. Harapan saya itu pai susu itu seperti itu, ektat. Tapi tidak sama. Kemudian waktu itu saya pikir suami saya suka banget, masa kita tiap kali harus ke Makau beli. Terus saya pikir saya mencoba untuk menciptakan Portugis ektat di rumah. Terus anak saya bilang, "Mah, ini enak banget, bisa dijual." Anak saya bisnismen juga. Pikirannya, "Mah, ini bisa dijual, enak banget." Katanya. Gitu ya. Jawabannya enak aja lah, nggak usah bisa dijual. Tapi terus terang ya, teman-teman ya, ektatnya dia ini memang beda. Saya pun sendiri yang dulu nggak suka dengan ektat, kena ektatnya Miss Indi, waduh, saya nggak bisa berkata apa-apa ya. Wah, enak banget gitu loh. Jadi harus di trial. Ya gimana ya, rasanya itu beda banget gitu. Masih krenyes walaupun ya itu saya juga kulitnya kayak kulit croissant sih. Dia kulitnya kayak kulit croissant. Kayak croissant. Ya. Tapi saya juga kemarin coba masukkan ke kulkas ya. Di kulkas itu saya masukkan 1 hari ya. Sisa 1 hari saya besoknya makan ya. Itu cuma cukup di oven sebentar saja sih, enggak terlalu lama. Itu masih krenyes, masih enak banget pokoknya. Jadi kalau dimakan tuh kayak kriuk gitu loh. Jadi makanya ini, wah ini bohong nggak? Kameramen coba nggak? Jadi ektatnya ini sangat-sangat
kalau kalian mau nyoba ya, nanti coba ya, nanti kalian bisa order ya, mungkin bisa order murah banget di sih, Instagram sebenarnya. ya, nanti bisa follow Instagramnya Miss Indi ya, nanti akan ada di layar ya, oke. Jadi itu ya latar belakang dari apa namanya? Iya, kenapa saya bisa jualan itu online ya? Iya, betul. Oh, jadi nanti kalau Mr. Jeff anaknya 4, itu pesennya udah nggak bisa 1 box loh Mr. Jeff. Pesennya harus 4 box. 4 box ya? Iya, soalnya saya pengalaman sendiri, anak saya sampai di stiker ya, ditulisin ditutup do not touch because this one is mine. Ada tulisannya ditutup karena this one is so yummy. Pak, saya bilang ini di rumah pabrik loh, pabrik kue, nggak usah bertengkar, saya bilang gitu. Tapi still gitu loh, buat mereka itu enak banget. Sampai saya pikir, saya sebenarnya udah nggak bisa makan ya, soalnya saya udah bikin banyak sekali. Ya, oke. Ektartnya ini ada rasa apa aja ya? Gini, ektat saya tuh ada original, kismis ya, sama coklat. Kenapa? Sebenarnya itu yang kismis tuh soalnya sukaan suami saya, yang coklat kesukaan anak saya, original sukaan mertua saya. Jadi kalau misalnya dari request, kenapa sih nggak bikin yang cheese, kenapa sih nggak bikin green tea? Saya mikir, tapi permintaannya masih lebih banyak yang original coklat ya, kismis itu masih itu yang, iya mereka yang selalu kayak request. Saya udah ngarain, nggak pesen yang mungkin yang cheese, tapi yang mereka sukanya itu, dan itu ada aroma kayak vanilla dan ada aroma rumnya, wangi kan? Ya, gitu. wangi. Oke. Itu bukan bau ketiak saya loh ya. Itu benar-benar bau dari aroma kuenya. Ya, kalau bagi yang nanti mau nyoba, nanti kalian bisa follow Instagramnya Miss Indi ya, atau bahkan nanti bisa tanya-tanya ke kita. Nah, nanti di komen di YouTube kita ya. Oke. Jadi itu adalah satu kisah dari Miss Indi, di mana dia dulunya seorang dokter ya, yang istilahnya ya dia orang sosial juga ya. Terus yang kedua, sekarang dia mendirikan juga Vape Hotel ya kan. Berarti anaknya 5 sekarang ya, bukan 4 kan ya? kan 5 kan ya. Berarti anaknya 5 sekarang. Berarti 5 bukan 4 gitu ya. Jadi semuanya berawalan F ya. Nah, jadi mungkin kalau kalian nanti yang di Surabaya mau ke menginap di hotel, bisa ke Vape Hotel. Nanti ada juga Instagramnya Vape Hotel ya. Nanti mungkin siapa tahu bisa nanti breakfast atau ada ektartnya dari Miss Indi yang sangat terkenal ini gitu. Saya terus terang ini, waduh enak sekali ya. Oke, nanti ada sesi di mana Miss Indi akan menunjukkan ektart yang dia bikin ya. Jadi tetap di channel saya, stay tune. Bye. Hai, hari ini kita mulai, saya mau ajarin buat mama-mama di rumah ya, buat bikin ektart yang biasa saya jual, tapi ini mungkin yang versi yang ibu rumah tangga aja ya, supaya easy ya. Jadi nanti kalau misalnya kita bikin adonan untuk kulitnya yang enak banget itu, supaya nggak susah dan supaya nggak usah kalian itu bikinnya, ini kan bikinnya sekitar 4 jaman ya, dan mungkin harus ditinggal sampai overnight. Saya ada ide untuk ibu-ibu di rumah tangga aja, itu bisa beli kulit pie. Kulit pie itu ada di Hoki, ada, harganya nggak terlalu mahal. Sudah dibentuk dalam bentuk lembaran. Jadi nggak perlu susah-susah kita bikin adonan kayak gini biasa ya. Kalau misalnya kayak saya bikinnya seperti ini. Tapi nanti beli aja. Jadi untuk ibu-ibu itu beli aja. Merek untuk kulitnya itu ada. Itu beli aja di Hoki, itu ada ya. Kulit pie ya, cari yang namanya kulit pie. Nanti saya ajarin untuk bikin isinya. Ya. Kalau misalnya saya sih bikinnya seperti ini. Ya, jadi awal kita ambil adonan. Ini percuma nanti kalau terlalu sulit, nanti kalau untuk ibu-ibu di rumah itu terlalu sulit ya untuk dibikin. Terlalu sulit dan terlalu ribet. Jadi kalau saya saran lebih baik dibeli aja yang sudah jadi ya. Karena itu lebih bagus ya. Nanti jadinya bagus dan sempurna, pasti. Udah coba dan sangat simpel untuk ibu-ibu yang di rumah. Nah, ini kita bikin untuk tempat cetakan saya untuk pie ektart itu pakai seperti ini ya.
Sebenarnya ada yang pakai aluminium foil ya, tapi saya pakai ini. Nah, terus kita cari takaran ini seperti ini yang kira-kira sesuai lingkarannya. Kita pilih yang ini. Ini bisa polos, bisa yang berbunga. Kalau saya suka yang berbunga, kita lakukan kayak gini, ya. Kita lakukan seperti ini. Jadi untuk kulit jangan khawatir ya, Anda bisa beli di Hoki kulit untuk kulit Thai, di Frozen, di bagian Frozen. Harganya nggak terlalu mahal ya, sekitar 40 ribuan. Ini ada hal yang perlu diperhatikan. Awal nomor satu ini jangan lupa kita kasih olesan. Olesannya pakai apa? Bisa pakai minyak atau pakai mentega. Menteganya supaya baunya harum, kita pakai room butter. Tempedanya pakai room butter. Terserah ya mau merek apa, nggak masalah. Saya nggak saran pakai minyak goreng ya. Saya sarannya pakai ini. Kalau mau masak putu ayu, itu kita pakai pakai minyak. Kenapa? Karena kalau saya pakai mentega, nanti bunga putihnya akan jadi kuning. Nah, jadi kita pakai ini untuk room butter supaya dia kalau dipanggang dia tidak lengket. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, saya kasih tahu tips yang paling penting. Oke, udah kayak gini aja. Terus kita mau panggang, itu nggak akan jadi seperti kue yang kita inginkan. Dia jadinya akan rusak. Saya akan kasih tahu ini, kita harus pencet. Kita harus pencet. Kita pencet seperti ini. Terus ya keliling. Terus ini harus benar-benar dia lengket dan cantik, ya. Terus kita bikin. Ada satu hal lagi yang saya mau ceritain. Kita harus bikin lubang. Ada garpu nggak? Garpu. Kita harus bikin lubang ya. Kenapa? Karena kalau enggak dia bentuknya nggak akan cantik. Ini harus pencet baik-baik ya. Pakai perasaan nih. Setiap pencetan adalah doa. Doa supaya customer kita kembali lagi ya. Bukan jampi-jampi ya. Ini yang Mr. Jeff bilang, katanya roti saya dibikin sama cinta. Ini cintanya nih. Ini dibikinkan lubang di sini. Kalau saya selalu bikin lubang tuh di sini. Di sini. Boleh di sini. Nah, tuh. Nah, udah kan? Ini bikin. Kalau satu resep itu jadinya 9. Jadi 9 kayak gini ya. Itu diterusin aja dibikin. Nah, nanti saya nggak kasih lama-lama karena kalau misalnya saya bikin semuanya di sini, nanti videonya nggak selesai-selesai. Kita nggak pulang-pulang nanti. Jadi kita sekarang kita timbang ya. Nomor 1 itu adalah whipping cream, ya. Whipping cream, saya juga pakai merek Greenfield. Whipping creamnya juga pakai merek Greenfield. Itu cuma 60 ml. Kita masukin 60 ml. Terus gulanya itu sama. Jadi gulanya kalau itu 60, gulanya juga 60 sama. Gulanya 60 sama 60 ya. Kita timbang. Saya pakai timbangan ini nih. Sama nih 60. Timbang 60. Kita masukin. Nah, nih 60. Kalau ya udah pas ya, 60 ya, kita masukin. Terus kita ambil kuning telur. Kuning telurnya ini cuma 2 ya. Kalau misalnya satu resep cuma 2. Ambil kuning telurnya aja. Ini putih telurnya nggak dipakai ya. Kuning telur nggak dipakai, bisa kita simpan, kita bisa bikin zebra cake, kita bisa bikin lidah kucing, boleh, kita simpan. Ya, ini. Terus kita bikin, masih sama ya. 2 kuning telur, sorry. Nah, masuk ya, oke, nggak apa-apa. Itu kena putihnya sedikit nggak masalah ya. Ini bukan masak yang kayak kue-kue khusus, ada beberapa yang nggak bisa kecampur, ini nggak masalah. Untuk mengurangi baunya, baunya ini, untuk mengurangi kita bisa kasih ini ya, Tofiyoko, kita bisa kasih kira-kira aja ya, kira-kira itu 1 sendok teh, 1 sendok teh, 1 sendok teh, kira-kira 1 sendok teh ya. Ini untuk mengurangi bau amis dari kuning telur kalau nggak suka. Kalau seandainya pun nggak punya yang cair, kita bisa pakai vanila bubuk, nggak masalah, sama 1 TSP, sama aja. Ini kita aduk ya. Terus supaya dia kental,
kita pakai tepung maizena. Tepung maizenanya itu cuman 1 sendok makan. Jadi untuk resep saya ini tepung maizenanya cuma 1 sendok makan. Ingat ya, ini semua belum dikasih masuk ya, belum dikasih masuk di atas api. Kita masukin dulu, ini 1 sendok makan, kita masukin dulu, kita kocok ya, kita ratain, terus kita tambahkan ini nih yang Mr. Jeff suka nih. Ini susunya 250 cc. Nah, kita ukur. Kalau nggak punya gelas ukur nggak apa-apa, pakai gelas botolnya anaknya tuh, gelas susunya anaknya, botol susu bisa kan? Ini 250. Udah, gitu aja, simple kan? Semua pasti bisa bikin, nggak ada yang nggak bisa. Ini kita aduk-aduk dulu sampai rata. Terus kemudian kita masukin di atas ya. Jadi kita di atas kompor, kompornya di dapur. Kita masukin di atas kompor sampai dia mengental. Dia nanti sampai mengental. Jangan meleng, jangan dandan dulu. Ini gini terus ya, sampai mengeras. Kira-kira setengah jam. Ya, kira-kira setengah jam. Terus kayak gini. Nggak boleh ngurus anak dulu, nggak bisa. Nanti jadi lem. Terus dia nggak bagus. Tapi saya kasih tips. Kalau seandainya tiba-tiba kita lagi ngudek, anaknya nangis, kita tinggal. Ini akan mengumpal kan? Kita saring. Tapi jadinya nggak akan sempurna. Kalau dari awal kita lakuin kayak gini sampai akhir, jadinya akan halus. Dan kita nggak perlu saring lagi. Nah, kita bisa, ini kita naik di atas kompor ya. Di sini kompornya nggak ada, jadi harus ke dapur. Tapi nanti saya mau kasih tunjuk, jadinya seperti apa konsistensinya. Konsistensi yang jadinya itu nanti seperti ini. Seperti ini. Ya, dia udah kayak gini. Konsistensinya seperti ini. Kita nggak perlu pakai tepung, nggak perlu pakai apa-apa. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam sini. Ingat ya, pada saat kita ngelakuin ini semua, oven kita udah harus nyalain 250 cc. 250 derajat Celcius, 250 derajat Celcius kita nyalain dulu selama 15 menit. Api atas bawah. Terus setelah itu setelah 15 menit kalian pegang, itu benar-benar panas ya. Kita masukin semua adonan. Adonannya dimasukin semua sama diisi. Ini kita isi. Jadi kita isi, kira-kira kita atur aja kira-kira ya. Kita isi. Kita kasih contoh nih, saya kasih contoh ya. Kita isi kira-kira, jangan terlalu penuh ya. Kalau terlalu penuh dia muntah. Jangan terlalu penuh. Tuh, pakai perasaan tuh. 3/4 aja diisi. Kayak gini ya. Kira-kira seperti ini. Terus kita panggang. Kita panggang. Ingat ya, ovennya 250 cc. Kita panasin dulu selama 15 menit. Atau sampai 20 menit nggak apa-apa lah. Terus kita masukkan. Nah, kalian perhatiin, kalian tungguin. Nanti dia kulitnya akan jadi kayak gini. Nah, kulitnya akan jadi seperti ini. Bisa dikasih api atas kalau nggak suka yang pucat, suka yang crunchy, suka karamel, kasih api atas lebih lama lagi, kira-kira 3 menit. Nanti atasnya akan kehilangan seperti warnanya keemasan. Udah seperti itu, saya nggak saran masukin coklat ataupun kismis pada saat di dalam oven. Karena kalau di dalam oven biasanya dia akan meleleh dan nggak cantik. Jadi setelah pertama kali keluar dari oven masih panas, itu baru langsung dikasih topping. Mr. Jeff ini sukanya yang coklat nih. Dia selalu pesan sama saya, coklat semua, nambah uang nggak? Gitu. Saya bilang coklat semua nggak nambah uang. Ini ya, jadi bisa ambil nih, isi. Ini Mr. Jeff tuh pesennya selalu coklat. Nah, jadi ini pada saat keluar dari oven masih panas ya, dimasukin. Gitu, caranya kayak gitu. Udah gitu aja sih, simpel banget kan? Nah, kenapa kok harus jangan sampai lupa ngolesin mentega ya? Karena kalau misalnya lupa, dia akan lengket dan bawahnya akan lubang. Jangan. Jadi harus ingat untuk ngolesin mentega, harus rata. Udah kayak gitu sih. Nggak nambah Jeff, ini meskipun 4 nggak nambah. Tetap sama harganya, udah ya. Oke. Ini ektat kita. Jadi buat mama-mama jangan repot, kalian bisa dapat ektat ala chef, tapi simple banget, cuman kurang dari 1 jam. Ini dipanggang cuma selama 30 menit. Udah jadi chef. Chef Farah Queen nih, impian saya nih. Oke, makasih ya.
Halo, my name is Miss Cindy. Pada masa pandemi corona ini, saya cuma mau bilang kita harus memikirkan hal yang positif. Kita harus memandang corona ini sebagai suatu hal yang berbeda, bukan sebagai musuh kita, tapi sebagai berkat. Karena dengan masa corona ini, kita bisa melihat langit lebih biru, air lebih bersih, karena banyak pabrik yang nggak bekerja, dan dunia lebih baik. Sekalipun kita bisa memandang itu sebagai suatu bencana atau kesialan, tapi kita bisa melihat banyak keluarga yang bersatu kembali, bersama-sama. Kita jadi takut kehilangan orang-orang yang selama ini mungkin kita abaikan, kita nggak hargai. Betapa sedihnya kita kalau kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tapi dengan adanya corona ini kita berubah semuanya. Cara hidup kita, cara kita memandang orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita jadi lebih merindukan sekolah, lebih merindukan pekerjaan, lebih menghargai punya pekerjaan yang dulu yang kita kepingin libur panjang, sama Tuhan dikasih libur panjang, sampai kita bilang kepingin masuk lagi. Tapi dari situ banyak hal yang akhirnya kita review dari hidup kita berpikir iya ya, banyak hal yang kita lewatkan. Dan pada saat ini, waktu Tuhan kasih kita corona ini, kita harus berpikir, ini adalah jalan untuk mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. Dengan cara ini, kita bisa menggali, kita punya potensi atau bakat kita yang selama ini mungkin nggak disadari, sama seperti saya. Karena corona ini saya bisa memulai usaha kue saya dan saya bisa berkembang di masa ini. Saya mengajak Anda semua yang mungkin keluar dari pekerjaan, yang mungkin sekarang nggak punya pekerjaan. Ayo kita berpikir untuk menciptakan lapangan kerja baru yang bisa menyambung hidup, menambah pekerjaan, menambah penghasilan kita, meskipun itu di rumah, bukan hanya terpuruk dan menangisi nasib. Ayo guys, kita semangat, kita lawan corona. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara sekalian yang telah mendukung konten-konten saya di YouTube, termasuk juga subscriber saya. Semoga konten-konten saya dapat menginspirasi kalian semua. Terus dukung konten-konten saya supaya konten-konten saya dapat menginspirasi kalian semua. Terima kasih.